Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas Sistem Informasi Reguler C. Saya, Farhan Agustiansyah, selaku moderator, dan juga teman-teman saya. Saya Adelia Faradilah. Saya Herdianti Ratiningsih Sitorus. Saya Altaf Geral Aryansyah. Saya Rabiatul Adawiyah. Kami di sini akan mendiskusikan kasus sebuah perusahaan yang telah diberikan, yaitu sebuah perusahaan PT XYZ untuk mengetahui pengaruh harga dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan suatu produk. Baiklah, saya izin share screen. Apakah tampilan layar saya telah terlihat? Ya, sudah. Silahkan lanjut. Apakah tampilan layar saya sudah terlihat? Sudah. Baiklah. Berikut tampilan aplikasi SPSS pada variabel view yang berisikan 3 variabel, yaitu variabel Y sebagai tingkat penjualan sebagai variabel terikat, dan variabel X1 dan X2 sebagai variabel bebas, yang mana X1 adalah variabel harga per ribu, dan X2 adalah harga biaya promosi per ribu. Semua tipe besar variabel yaitu scale, karena untuk melakukan pencocokan data terhadap variabel angka. Selanjutnya, berikut tampilan data yang digunakan, yang sebanyak 30 data. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Menurut kalian, metode apakah yang paling efektif dan efisien yang bisa digunakan dalam mengetahui pengaruh harga dan juga biaya produksi terhadap tingkat penjualan suatu produk? Menurut saya, metode yang baik digunakan mungkin metode chi-square, karena chi-square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh. Ya, saya setuju sih dengan pendapat Yanti untuk menggunakan metode chi-square karena sesuai kasus yaitu untuk mengetahui pengaruh. Ya, berarti benar kalau kita pakai metode chi-square. Tapi saya tidak setuju jika menggunakan metode chi-square, karena metode chi-square adalah metode dengan percobaan 2 variabel dan menggunakan tipe variabel nominal. Sedangkan pada kasus ini terdapat 3 variabel dan menggunakan tipe variabel scale. Saya setuju dengan pendapat Lydia jika menggunakan metode chi-square adalah salah. Menurut saya yang benar yaitu menggunakan metode korelasi, karena metode korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antar variabel, dan metode korelasi juga tidak ada ketentuan menggunakan seberapa banyak variabel. Maaf. Menurut saya, pendapat kalian semua salah. Yang benar itu menggunakan metode regresi linear berganda. Mengapa kasus ini harus menggunakan metode regresi linear berganda? Karena analisis regresi linear berganda merupakan salah satu bagian dari metode analisis regresi. Dalam analisis ini terdapat 2 variabel bebas, yaitu variabel X1 dan variabel X2, dan 1 variabel terikat, yaitu variabel Y. Tujuan utama dari analisis regresi linear berganda adalah untuk melihat hubungan sebab akibat yang terjadi antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Saya setuju sih dengan pendapat si Altaf kalau kita lebih baik menggunakan metode regresi linear berganda. Apakah semuanya setuju? Benar juga yang dikatakan Altaf. Selain itu, metode regresi linear berganda juga memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu cukup simpel dan mudah dipahami, namun tetap menghasilkan insight yang powerful. Yang kedua yaitu analisis regresi dapat mengidentifikasi sekuat apa pengaruh yang diberikan oleh variabel prediktor atau variabel independen terhadap variabel lainnya yaitu variabel dependen. Menurut saya juga pendapat Altaf tadi benar ya, saya setuju. Saya juga setuju. Nah, oke. Baiklah, karena semuanya setuju nih. Pada kasus ini kita menggunakan metode regresi linear berganda. Nah, selanjutnya itu kita bakal ngelakuin pengolahan data terlebih dahulu. Baiklah. Untuk penjelasan cara analisis, yaitu pertama-tama
klik Analyze, lalu klik Regression, lalu pilih Linear. Setelah muncul kotak jala berikut, maka masukkan variabel harga X1 dan variabel biaya promosi X2 ke dalam kotak independen. Dan masukkan variabel tingkat penjualan variabel Y ke dalam kotak dependen. Pada bagian metode, tetap masukkan Enter dan pada selanjutnya klik statistik. Lalu klik Case-wise Diagnostic, lalu klik All Cases. Baiklah, pada bagian linear regression, centang kotak estimasi dan model fit. Kemudian klik Continue dan klik OK. Nah, berikut hasil analisis dari data yang sudah kita olah sebelumnya. Nah, setelah kita mendapat output ya, nah langkah selanjutnya itu kita bakal menganalisis hasil pengolahan data tersebut. Persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu konstanta. Sesuai dengan output sebesar 5.351.654.70. Artinya, jika variabel harga dan biaya promosi X1 dan X2 nilainya adalah 0, maka tingkat penjualan Y nilainya adalah 5.351.654.70. Yang kedua yaitu koefisien regresi variabel harga X1 sebesar minus 13,690. Artinya jika variabel independen nilainya tetap dan harga mengalami kenaikan 1%, maka harga tingkat penjualan akan mengalami penurunan sebesar 13.660. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara harga dengan tingkat penjualan. Semakin harga naik, maka semakin turun tingkat penjualan. Yang ketiga yaitu koefisien regresi variabel biaya promosi X2 sebesar 1,814. Artinya, jika variabel independen lain nilainya tetap dan biaya promosi mengalami kenaikan 1%, maka tingkat penjualan Y akan mengalami peningkatan sebesar Rp1.814. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara biaya promosi dengan harga saham. Semakin naik biaya promosi, maka semakin meningkat harga. Semakin naik biaya promosi, maka semakin meningkat harga tingkat penjualan atau harga saham. Nah, nilai tingkat penjualan yang diprediksi dapat dilihat pada tabel Case-wise Diagnostics di kolom Predicted Value. Nah, sedangkan residual unstandardized residual adalah selisih antara tingkat penjualan dengan predicted value dan STD. Dan STD residual, yaitu standardized residual, adalah nilai residual yang telah terstandarisasi. Nilai semakin mendekati 0, maka model regresi semakin baik dan dalam melakukan prediksi. Sebaliknya, semakin menjauhi 0 atau lebih dari 1 atau minus 1, maka semakin tidak baik model regresi dalam melakukan prediksi.
Tabel output variabel enter atau remove di atas memberikan informasi terkait variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel biaya promosi dan harga. Sementara variabel dependen adalah variabel tingkat penjualan. Analisis regresi menggunakan metode enter. Tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel remove tidak ada angkanya atau kosong. Selanjutnya ada analisis korelasi ganda R. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua atau lebih variabel independen dengan variabel X1, X2, sampai Xn terhadap variabel dependen Y secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen Y. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai semakin mendekati 1, berarti hubungan yang terjadi semakin kuat. Sebaliknya, jika nilai semakin mendekati 0, maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Dari hasil analisis regresi, berdasarkan tabel model summary diperoleh angka R sebesar 0,740. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara harga dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan. Nah, selanjutnya ada analisis determinasi atau R2. Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui presentasi sumbangan pengaruh variabel independen, yaitu X1 dan X2, secara serentak terhadap variabel dependen, yaitu variabel Y. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentasi variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun presentasi sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel independen. Sebaliknya, jika R2 sama dengan 1, maka presentasi sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. Dari hasil analisis regresi, berdasarkan tabel model summary, diperoleh angka R2 atau R2 sebesar di tabel model summary sebesar 0,548 atau 54,8%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa presentasi sumbangan pengaruh variabel independen, harga dan juga biaya promosi terhadap variabel dependen tingkat penjualan sebesar 54,8%, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model baik harga ataupun biaya promosi mampu menjelaskan sebesar 54,8% variasi variabel dependen tingkat penjualan, sedangkan sisanya sebesar 45,2% yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Adjusted R2 adalah nilai R2 yang telah disesuaikan. Nilai ini selalu lebih kecil dari R2, dan angka ini bisa memiliki harga negatif. Menurut Santoso 2001, bahwa untuk regresi dengan lebih dari 2 variabel bebas digunakan adjusted R2 sebagai koefisien determinasi. Lalu ada standar error of the estimate adalah suatu ukuran baiknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y. Dari hasil regresi didapat nilai 372.880,294 atau senilai 372.880,294 rupiah dalam tingkat penjualannya. Hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi tingkat penjualan sebesar 372.880,294 rupiah sebagai pedoman jika standar error of the estimate kurang dari standar deviasi Y. Maka model regresi semakin baik dalam memprediksi nilai Y atau tingkat penjualannya. Selanjutnya adalah uji koefisien regresi secara bersama-sama atau uji F. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, yaitu variabel Y.
atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk prediksi variabel dependen atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasikan. Misalnya dari kasus di atas populasinya adalah 30 penjualan. Jadi apakah pengaruh yang terjadi atau kesimpulan yang didapat berlaku untuk populasi yang berjumlah 30 penjualan. Dari hasil output analisis regresi dapat diketahui nilai F seperti pada tabel berikut ini. Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. H0 yaitu tidak ada pengaruh secara signifikan antara harga dan biaya promosi secara bersama-sama terhadap tingkat penjualan. Dan HA ada pengaruh secara signifikan antara harga dan biaya promosi secara bersama-sama terhadap tingkat penjualan. Yang kedua adalah menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi menentukan A sama dengan 5%, yaitu signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran yang standar yang sering digunakan dalam penelitian. Yang ketiga adalah menentukan F hitung. Berdasarkan tabel, diperoleh F hitung sebesar 16.376. Yang selanjutnya adalah menentukan F tabel. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, A sama dengan 5%, DF1 yaitu jumlah variabel min 1 sama dengan 2. Dan DF2 N kan min 1 atau 30 dikurang 2 dikurang 1 yaitu 27. Dengan N adalah jumlah kasus dan K adalah jumlah variabel independen. Hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 3,35. Selanjutnya adalah kriteria pengujian. H0 diterima bila F hitung lebih kurang dari F tabel, dan H0 ditolak bila F hitung lebih besar dari F tabel. Membandingkan F hitung dengan F tabel, nilai F hitung lebih besar F tabel dengan 16.376 lebih dari 3.300. Maaf, saya ulangi. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel dengan 16,376 lebih besar dari 3,335. Maka H0 ditolak. Kesimpulan, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada pengaruh secara signifikan antara harga dan biaya promosi secara bersama-sama terhadap tingkat penjualan. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa harga dan biaya promosi secara bersama-sama pengaruh terhadap tingkat penjualan pada perusahaan di YZ. Oke, baiklah. Untuk uji koefisien regresi secara parsial atau uji T, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen, yaitu X1, X2, sampai Xn, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Y. Langkah-langkah pengujian sebagai berikut. Pengujian koefisien regresi variabel per yang pertama itu menentukan hipotesis HO secara parsial tidak ada pengaruh signifikan terhadap harga dengan tingkat penjualan. HA yaitu secara parsial ada pengaruh signifikan terhadap harga dengan tingkat penjualan. Yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi, yaitu tingkat signifikansi menggunakan A yaitu 5%, menentukan T hitung berdasarkan tabel diperoleh T hitung sebesar min 1,232 dan menentukan T tabel dengan tabel distribusi T dicari pada A sama dengan 5% dibagi 2 sama dengan 2,5% untuk uji dua sisi dengan derajat kebebasan DF dengan N dikurang K dikurang 1 atau 30 dikurang 2 kurang 1 sama dengan 27. N adalah jumlah kasus dan K adalah jumlah variabel independen dengan pengujian dua sisi yaitu signifikansi adalah 0,025 hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 2,052.
Kriteria pengujian yaitu HO diterima jika min T tabel lebih kecil dari T hitung, lebih kecil lagi dari T tabel, dan H0 ditolak jika min T hitung lebih kecil dari min T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel. Selanjutnya itu membandingkan T hitung dengan T tabel, yaitu nilai min T hitung lebih besar dari min T tabel atau min 1,232 lebih besar dari min 2,052, maka HO diterima. Kesimpulannya, oleh karena itu nilai min T hitung lebih besar dari min T tabel atau min 1,232 lebih besar dari min 2,052, maka HO diterima. Artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara harga dengan harga saham atau tingkat penjualan. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial harga tidak berpengaruh terhadap tingkat penjualan pada perusahaan di PT XYZ. Selanjutnya pengujian koefisien regresi variabel ROI. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis, di mana H0 secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara ROI dengan harga saham. HA yaitu secara parsial ada pengaruh signifikan antara ROI dengan harga saham. Yang kedua menentukan tingkat signifikansi, di mana tingkat signifikansi menggunakan, mungkin bisa saya ulangin. Selanjutnya itu ada pengujian koefisien regresi variabel biaya promosi. Pengujian koefisien regresi variabel biaya promosi. Yang pertama menentukan hipotesis. H0 secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara biaya promosi dengan harga saham. HA yaitu secara parsial ada pengaruh signifikan antara biaya promosi dengan harga saham. Yang kedua menentukan tingkat signifikan. Astaga. Salah. Nanti di crop ya. Maaf. Iya ya. Tingkat penjualan, biaya promosi. Oke. Selanjutnya yaitu pengujian koefisien regresi variabel biaya apa tadi? Biaya promosi. Biaya promosi tingkat penjualan. Oke, selanjutnya koefisien regresi variabel biaya promosi. Yang pertama menentukan hipotesis. H0 secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara biaya promosi dengan tingkat penjualan. HA secara parsial ada pengaruh signifikan antara biaya promosi dan tingkat penjualan. Yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi menggunakan A yaitu 5%. Ketiga, menentukan T hitung. Berdasarkan tabel diperoleh T hitung sebesar 1,621. Yang keempat, menentukan T tabel. Tabel distribusi T dicari pada A 5% dibagi 2 yaitu 2,5%, di mana uji dua sisi dengan derajat kebebasan DF N kurang K kurang 1 atau 30 kurang 2 kurang 1 yaitu 27, di mana N adalah jumlah kasus dan K adalah jumlah variabel independen. Dengan penjualan dua sisi, signifikansi yaitu 0,025. Hasil diperoleh untuk tabel T sebesar 2,025. Kriteria pengujian. H0 diterima jika T hitung lebih besar dari min T tabel dan lebih kecil dari T tabel. H0 ditolak jika min T hitung lebih kecil dari min T tabel atau T hitung, tapi lebih besar dari T tabel. Keenam, membandingkan T hitung dengan T tabel. Nilai T hitung lebih besar dari T tabel 1,61, lebih kecil dari 2,052. Maka H0 diterima. Dengan kesimpulan, oleh karena nilai T
dihitung lebih besar dari tabel, yaitu 1,61, lebih kecil dari 2,052, maka H0 diterima. Artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara biaya promosi dengan tingkat penjualan. Jika dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial biaya promosi tidak berpengaruh terhadap tingkat penjualan pada perusahaan di XYZ. Demikianlah hasil presentasi yang dapat kami sampaikan terkait diskusi kami mengenai studi kasus yang telah diberikan. Saya Ahmad Farhan Agustiansyah selaku moderator ingin meminta maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang disampaikan maupun terkait hasil penyampaian diskusi yang telah kami presentasikan. Oleh karena itu, saya dan juga teman-teman mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.